يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما في علمنا ya rabbal alamin. Baik, Bapak sekalian, kita lanjut lagi materi kita masih di bab taubat. Dan masih pakai kitab Mukhtasar Al-Qasidi karya Simbah Al-Imam Najmuddin Al-Qadhi Ahmad ibn Abdurrahman ibn Qudamah Al-Maqdisi, yang semoga ilmunya manfaat untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Baik, qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Baik, sekarang kita masuk di bentuk mendolimi orang. Kemarin kan bentuk mendolimi orang itu ada bentuk yang membunuh, mengambil hartanya. Nah, ini kita masuk yang nomor 3, yaitu al-jinayatu al-aqrab wa idza'il qulub, yaitu bagaimana cara menebus dosa ketika kita menjatuhkan kehormatan orang lain dan menyakiti hati mereka. Bagaimana caranya? Fa'alaihi ayyatluba kulla wahidin minhum, maka dia harus minta maaf setiap setiap jenis dosa begitu ya kepada mereka yang sedang kita sakiti, insyaallah. Wal yastahil lahu, kemudian terus minta halalnya, tolong dimaafkan. Wal ya'rifu qadral jinayah, dan hendaknya dia juga tahu takaran takaran model tebusan itu seperti apa. Fa innal istihlala al-mubhama la yakfi, karena minta halal atau minta maaf itu secara mubham, secara umum itu aja tidak cukup. Nanti harus ngomong terus terang, mungkin aku pernah melakukan ini kepadamu, tolong dimaafkan. Jadi jangan dulu aku melakukan kesalahan kayaknya banyak, kamu maafin ya, dan begitu, tapi secara detail. Ini agak berat. Warubbama law arafa dzalika lam tatim asu nambil ihlan. Bisa jadi ketika dia tahu itu, orang yang kita sakiti mungkin hatinya itu nggak bisa untuk memaafkan, mungkin hatinya nggak bisa untuk memaafkan. Jadi bentuk suudzon mungkin juga termasuk yang nggak boleh, illa kecuali. Berarti kita harus ngomong terus terang begitu, illa kecuali antakuna tilkal jinayatu idza tukirat kafura al-alam, kecuali ketika kesalahan-kesalahan lama itu jika disebutkan itu malah berdampak buruk kepada yang pernah menzalimi, yang lagi pengen kita maaf, ternyata dulu kamu ini toh. Nah, ini disebutkan contohnya kanisbatihi ila aibin min khafaya uyubihi, seperti kita itu apabila yang menisbatkan sebuah aib kepada seseorang yang sifat aib ini adalah aib yang sangat tersembunyi, nggak ada yang tahu gitu, nggak ada yang tahu. Ternyata kita sebar-sebarin, padahal itu sangat rahasia dan dia sangat menyembunyikan itu. Mungkin qadarullah kita tahu aib itu terus kemudian kita sebarin misalnya. Au kazinan bijariyatihi, ini jelas banget. Atau seperti menzinai tetangganya, ini kebangetan. Kalau zaman dulu kayaknya belum pernah terjadi, zaman sekarang begini iya. Serem banget, bisa ya tetangganya, kalau tetangganya dizinai. Falian stahid, ini kan gak mungkin seorang ngomong aku pernah menzinai istrimu, malah ribut nanti.
falyajtahid fil lutfi bihi wal ihsani ilahi. Maka cukuplah, nggak perlu dibongkar begitu ya secara umum. Dia berusaha untuk berlaku baik kepada orang yang dizalimi, nah berlemah lembut dan berlaku baik kepada orang yang pernah dizalimi. Tsumma yastahil lahu mubhama, kemudian minta maaf secara umum. Karena ada pribadi kalau meretelin begitu cukup nggak berani gitu, takutnya nanti malah hubungan kita itu jadi kurang baik. Kalau secara umum aja sama ada maafin ya, dia juga udah paling begitu. Nah, tapi ini kata beliau harus begini, wala budda ayyabqa fi mithli dzalika madlamatun tujbiru bil hasanati yaumil qiyamah. Jadi kalau model minta maafnya itu secara umum gitu, maafin kesalahan-kesalahan dulu ya tanpa didetailkan, maka ini masih ada kezaliman yang mana nanti akan menggerogoti kebaikan-kebaikan kita besok di hari kiamat. Masya Allah. Wakadzalika man mata min haula'i fa innahu yafutu amruhu. Sebagaimana ketika orang yang pernah kita zalimi kalau sudah meninggal, maka kita sudah nggak bisa menghilangkan dosa-dosa itu. Masya Allah. Wala yatadaru illa bitakfiri ahsanah. Dan ini solusinya cuma satu, yaitu kita banyak-banyak beramal soleh litu khala minhu wa yu'adhan yaumal qiyamah. Jadi nanti ketika hari kiamat, nah, kebaikan kita diambil sebagai ganti. Wala khalasa illa birajhani al-hasanati. Dan kita nggak bakal bisa selamat kecuali kebaikan kita itu lebih banyak. Kalau berarti begitu, ini di antara tujuan kita beramal soleh yang banyak-banyak dengan tujuan ketika kita mendolimi orang begitu yang kita tak tahu, dan besok ada sidang di akhirat, kebaikan-kebaikan kita itu nggak habis. Jadi bisa kita bayar dengan kebaikan-kebaikan itu. Masya Allah. Berarti harus kita fokuskan untuk beramal soleh yang terutama yang nilai pahalanya itu besar-besar gitu. Nah, wirid-wirid itu kan nilai pahalanya semuanya besar-besar. Kalau yang mohon maaf kecil itu mungkin menyingkirkan halangan yang ada di jalan, walaupun kata Rasulullah la tahtakir minal ma'rufi syai'an, janganlah kamu menganggap sepele semua jenis kebaikan. Tapi ini solusi yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Kita setuju nggak setuju silakan ya. Tapi atau zaman dulu mungkin orang-orang pemaaf kali ya. Kalau zaman sekarang didetailkan gitu, pernah kita sakit apa terus kita ceritakan, mungkin malah hatinya tersakiti. Nah, misalnya dulu kita pernah iseng, ini namanya orang yang pernah mungkin agak buruk gitu, kita iseng teman lagi buru-buru mau pergi kemana. Nah, terus banyak kita komersi, kita buang pentilnya gitu kan. Terus kemudian acaranya berantakan. Nah, ketika kita sudah tobat, ingetin itu gitu, tuh aku buang pentil banmu wah gitu kan. Mungkin jadi repot ya mungkin. Tapi kalau orangnya pemaaf ya kurang tahu. Lanjut, kita sekarang masuk pada bab yang penting ya, yaitu faslun fi syuruti at-taubah. Dalam subbab syarat-syarat taubat. Biasanya kan kita tahu 4 yang secara umum itu ya, misalnya disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Cuma saya lupa di ayat apa gitu, di surat apa. Ya, syarat taubat ada 4 itu yang kita tahu. Meninggalkan langsung, menyesal, beramal saleh yang lain, kemudian terus melafalkan lafaz taubat. Nah, ini didetailkan sama Ibnu Qudamah, teknisnya seperti apa. Wa min syuruti at-taubati as-sahihati al-azm. Jadi di antara syarat taubat yang benar itu adalah tekad. Tekad apa itu? Ala an la ya'uda fil mustaqbali ila tilka. Itu dia enggak bakal, tekad aja Pak ya.
Nanti kalau terulang lagi ya nggak tahu ya. Yang penting tekadnya udah benar-benar tidak putus tahu gitu. Oh dia itu nggak bakal di masa depan itu akan mengulangi dosa itu lagi. Wala ila amsalihah. Demikian juga yang semisalnya. Berarti bukan berarti yang ini gak bakal terus kemudian datang ke yang semisalnya. Wa ya'zimu ala dzalika azman muakkadan. Dan dia benar-benar apa ya bertekad itu dengan tekad yang kuat gitu, yang enggak ngawur-ngawuran. Jadi dikasih contoh sama beliau. Coba satu kali lagi. Misalnya dzalika perumpamaannya adalah nah, perumpamaan itu adalah al-maridu alladhi ya'lamu anna al-fakihata tudirru fi maradihi. Misalnya seperti orang yang sakit yang mana dia tahu bahwa ketika makan buah dia itu bakal makin parah penyakitnya, akan membahayakan penyakitnya. Ada kayaknya penyakit-penyakit tertentu itu yang orangnya nggak boleh makan buah-buah tertentu. Nah, saya punya keluarga sudah sepuh begitu, nggak boleh makan semangka. Tapi sakitnya apa lupa tadi. Nah, fayasimu azman jazman alla yatanawala syai'an minal fakihah. Maka dia bertekad tidak bakal makan buah madama fi maradihi dzalika, selama dia punya penyakit itu. Dan maaf, orang Arab kuno dulu itu memang kegemarannya itu makan buah gitu. Yang kebetulan itu makan buah. Jadi kalau sudah punya buah-buah itu tahu. Ya seperti kayak orang-orang Quraisy dulu itu ya, yang kayak itu punya aset itu di Taif, kebun anggur mereka punya. Dan sekarang di Saudi kayaknya buah-buahan apapun ada yang mereka impor ya, karena memang mereka senang banget buah. Jadi ketika nggak boleh makan buah itu lumayan stres. Jadi kalau ada penyakit yang nggak membolehkan mereka makan buah, nah ini mereka tekadnya harus benar-benar saya nggak makan buah. Fa inna hadzal azma yata'akkadu fil hal. Maka azam itu akan kelihatan benar-benar seketika. Enggak, itu enggak. Wa in kana yutasawwaru an taghlibahu asyahwatu fi thani al-hal. Walaupun apa ya digambarkan bila diperkirakan bahwa syahwatnya itu akan mengalahkannya di keadaan yang lain. Keadaan begitu lagi. Ketika contoh misalnya ketika saya kipas dulu kan nggak boleh makan ini, makan ini, makan ini. Sebulan dibahas, pengen banget makan mie ayam, tapi kan nggak boleh. Itu sembuh pertama kali yang pengen dimakan ya dimakan akhirnya mie ayam. Nah ini syahwatnya kan ketika sakit masih ada ingin makan buah. Tapi yang penting tekadnya sudah ada. Walakin la yakunu taiban ma lam yata'akkad azmuhu fil hal. Nah, dan akan tapi orang itu nggak bisa disebut benar-benar taubat kalau tekadnya itu tidak kuat saat itu. Kamu ya, misalnya gitu ya, nggak mikir-mikir, nggak benar-benar tekad. Nah ini bukan orang yang niat taubat. Wala yatasawwaru ayati madzalika lillahi fi awwal amrihi illa bil uzlah. Nah, secara real bahwa kalau orang memang niat taubat pertama kali, maka yang harus dia lakukan itu adalah uzlah. Uzlah itu menyendiri. Maksudnya tempat yang biasa dia maksiat dia menghindari itu. Ya, kalau uzlah terus dia nggak banyak komunitas dulu. Ya, mungkin agak menutup diri gitu. Wasumti kemudian diam dulu. Kayaknya orang-orang soleh kalau dulu ada model puasa yang diam gitu ya, puasa ngomong kayak di sini bapak yang disebutkan di Al-Quran. Ya. Mati Bunda Maryam, terus kemudian Nabi Zakaria gitu ya. Ada puasa diam. Dan umatnya Rasulullah banyak yang gitu Pak, tapi ya salah. Jadi ketika mereka puasa diam itu ketika ditanya masih jawab, tapi ayatnya yang keluar itu ayat Al-Quran. Nanya apapun tuh bisa dijawab dengan ayat Al-Quran. Wah, luar biasa. Ya, anakku
berapa? Ya kisah tentang Nabi Yusuf gitu. Ini umur berapa gitu? Ada itu. Di kitab apa ya? Saya pernah baca gitu. Nanya banyak gitu. Bisa dijawab dengan ayat Al-Quran. Masya Allah. Berarti sangat hafal-hafal ya. Jadi disesuaikan dengan ayat, dengan pertanyaan orang itu sesuai dengan ayat. Apakah baru nanti muncul ayat wakil lati al akli, terus makanya dikurangi wan naumi dan tidurnya. Jadi begitu pakai kalau orang berniat tobat itu terwujud dari dia berpisah dulu, dia nggak banyak ngomong, terus dia makanya dikurangi sedikit, terus tidurnya juga sedikit, berarti sholat dengan senang. Wa ihraz yakutin halalin, dia mulai benar-benar hati-hati tuh nyari makan yang halal. Kalau nggak halal tuh enggak begitu. Masya Allah. Ada kayak kawan-kawan di Semarang itu, atau ini mungkin untuk kehati-hatian berlebih-lebih atau enggak saya nggak tahu ya. Kalau makan ayam itu pasti yang dipotong sendiri. Masya Allah. Ada yang begitu, hati-hati banget. Tapi itu berlebihan atau enggak saya nggak komentar orang ini. Saya nggak berani komentar. Tapi wayat ruku asyahwati asyuhati wa syahwati minal ma'kulati wal malbusat. Dan dia sudah benar-benar meninggalkan uh, apa ya, syubhat-syubhat atau syahwat-syahwat yang sifatnya makan terus kemudian pakaian. Kalau zaman sekarang kan di Semarang kuliner apa yang nggak ada, kayaknya ada semua. Makanan-makanan di luar Jawa pun ada di sini. Kadang ketika kita nyoba syahwat kita itu muncul, mulai disingkirkan di awal-awal orang tobat begitu. Nah, jenis soto-sotoan di sini kayaknya banyak, dari luar Jawa pun masya Allah banyak. Tapi ini gambaran pertama tentang orang yang memang pengen taubat. Terakhir, kalau ba'duhum, sebagian dari orang-orang salaf dulu ngomong, man sadaqa fi tahri syahwati wa jahada nafsahu fiha sab'a marratin. Barang siapa yang memang benar tidak bohong gitu ya dalam meninggalkan syahwatnya, dan dia apa ya, menekan jiwanya begitu sampai 7 kali. Ketika datang enggak begitu, lam yuqtalla biha, maka dia nggak bakal diuji dengan hal itu di kemudian hari. Masya Allah. Jadi kita pengen meninggalkan apa nih? Sang. Nah, pengen nggak makan, mohon maaf, sate, ditahan selama 7 kali, insya Allah nggak bakal makan sate lagi. Tapi bukan berarti kita meninggalkan itu lagi. Tapi waqala, dan sebagian lagi mengatakan mantaba min dambin. Nah, ini intinya nih. Mohon maaf, ini contohnya misalnya orang pengen meninggalkan latah, kan ada orang latah gitu, kita sampai 7 kali dia nggak bakal latah lagi, atau apa misalnya gitu. Mantaba min dambin, barang siapa yang memang taubat dari sebuah dosa gitu, dosa apapun lah, wastaqoma, kemudian dia istiqomah sab'a sinin, sampai 7 tahun, lam ya'ud ilaihi abadan, maka dia nggak bakal mengulanginya lagi. Dia nggak bakal mengulanginya lagi. Mohon maaf, saya itu ada ya haji bareng lah gitu nih di daerah Baru Tikung, nggak apa-apa cerita. Daerah Baru Tikung di masjid di masjid At-Taqwa di Bandar Harjo. Itu kan ketika habis ngaji begitu kan, ngobrol bisa begitu nih. Kadang ada subuhnya dimakan bareng-bareng gitu. Ada bapak-bapak sepuh, masya Allah, dari awalnya tuh sejuk nih, senang banget ke masjid gitu. Udah sepuh kan. Terus putra-putranya juga ada, pesantren ini, cucu-cucunya juga begitu. Jadi kalau lihat bapaknya tuh tak lihat, walaupun kulitnya lebih hitam dari saya, tapi auranya sejuk gitu. Nah, ketika di tempat terpisah ada orang asli situ, bapak-bapak yang lebih muda begitu ya, dulu itu penjahat ya, maksudnya kan dulu itu dia yang bunuh orang, ya ini memang disebutkan itu kan.
Masa kayaknya orang Indo banget. Iya saya dulu gitu. Oh masya Allah. Jadi ternyata orang yang pernah punya masa lalu sekelam itu pun ketika sudah benar-benar tobat, dan dia mungkin sudah lewat 7 tahun gitu ya, itu bekas luhat mukanya itu nggak kelihatan. Aku juga nggak ngerti itu. Nah, saya punya kenalan bekas rentenir, bukan rentenir ya, yang kolektor itu mukanya tuh masih kelihatan serem gitu. Bekas dari kolektor udah tobat ya, tapi muka serem itu masih kelihatan. Nah, bapak-bapak ini benar-benar nggak kelihatan dan sangat diterima oleh masyarakat gitu. Jika pengen apa gitu ini, kadang minta kalau nggak paham kajian materi ini gitu, ya yang lain terus langsung ya gitu ya, saya ikut aja. Dan kurang lebih itu Pak, soalnya pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang materi yang nggak kalah penting, ya, bayanu aksamil ibad fi dawami at-taubah, yaitu bagian-bagian para hamba tentang konsisten mereka dalam taubat. Nanti ada level-levelnya. Nah, nanti ketika misalnya kita pernah bertobat di satu dosa itu, kita ada di level mana, insya nanti kita akan tahu bareng-bareng. Tapi naktafi darsana berdoa kafaratul majlis, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.